depan, di belakang beda lagi kejadiannya. Kenapa dikaitkan dengan judul 4.0? Nah, ini sedikit saja yang mau saya singgung. Kenapa bukan panggung politik 4.0? Mestinya panggung politik kita sudah 4.0. Bahkan mestinya lebih maju lagi, sudah 5.0. Ya. Tapi panggung politik kita bukan 4.0. Belum bisa mengimbangi. Jadi ada dua hal. Yang pertama, masyarakat sudah berubah cepat. Masyarakat sudah berubah demikian cepat akibat kemajuan pengetahuan, digitalisasi, sudah berubah dengan cepat, menyebabkan berubahnya pola politik, berubahnya pola belajar, berubahnya pola mencari informasi, semua berubah. Tetapi panggung politik belum berubah. Sistem politik seperti disebut oleh David Eston itu masih belum berubah, masih saja menggunakan pola-pola lama. Dan itu yang terlihat sampai sekarang. Contoh nih, ada anggota dewan di tempat kita nih, nggak ada kan? Mantan ada ya, mantan ya. Salah satu contohnya adalah kalau betul kita sudah maju, maka sebetulnya apa yang dibicarakan di panggung politik itu berangkat dari wacana yang berkembang di masyarakat. Interupsi. Mohon maaf, Demang Khaidir. Ternyata tidak nyangka Bang Demang. Sudah 10 menit Demang prolognya. Siap perintah. Jadi, untung Demang ini tidak seperti Puan Maharani. Jadi kalau diinterupsi dimatikan mikrofonnya. Jadi izin setelah dibedah bukunya Demang. Karena ini sudah 10 menit Demang. This meeting is being recorded. Untung saya ini bukan anggota dewan. Kita dapat bersilaturahim dan sawaran, dan alhamdulillah juga kita dapat bertemu untuk bedah buku, dan terutama tentu saya sendiri ya, terima kasih dan juga kehormatan bagi saya diminta untuk juga ikut membedah. Baik, tadi sudah kita dengar prolog ya, dan kemudian juga kalau beliau ini multi talent, kita sudah tahu sekali ya. Dan bukan banyak semua ada di Leon, politisi senior, budayawan, akademisi, aktivis juga semua. Dan juga beliau seorang manajer yang hebat. Ya. Karena kalau tidak hebat, tidak mungkin dia bisa menjadi komisaris utama ya asuransi Bumi Putra. Itu terus siap. Baik. Ya, sebagai akademisi ya gelar doktor dengan summa cum laude apa cum laude aja. Tak pakai summa ya.
Kemudian, dan juga kita tahu sebagai politisi juga tadi 2 periode itu juga hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Kemudian juga banyak lagi ya karya-karya beliau yang telah tadi disebutkan dan juga banyak tentunya memberikan edukasi, informasi dan juga inspirasi ya dan juga motivasi bagi generasi muda. Bapak sekalian, yang saya hormati tentunya penulis buku Pak Haidir sendiri, kemudian para narasumber Pak Junaidi dan juga Pak Khairul. Ya. Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua Agama Provinsi Riau, ya, dan juga Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kota Provinsi Riau. Kemudian juga ada doktor yang akan datang, Rahmat Rahim. Kandidat belum kan? Sudah. Tapi sudah terdaftar sebagai mahasiswa, ya, alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan, saya tidak sapa satu persatu Bapak Ibu, para tokoh, ya, dan juga para akademisi, dan juga praktisi, dan juga para pemuda, generasi muda, harapan untuk jadi pemimpin ke depan dan juga modal pembangunan bagi bangsa dan negara ini. Hadirin hadirat yang berbahagia. Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya melanjutkan tadi tentang Pak Haidir, itulah pandangan saya, dan juga terlebih lagi beliau 2 kali mengantarkan saya untuk menjadi pelayan masyarakat Kota Pekanbaru ini. Sesungguhnya kami 3 kali. Dan yang ketiga sama-sama gagal baru. Ya kan? Allah belum ridho untuk kami berdua untuk ada melayani masyarakat Provinsi Riau. Baik, tadi dari buku yang ada di tangan kita, di tangan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sampaikan ini adalah buku yang ditulis di dalam catatan atau dalam kolam, ya, kolom atau sigai. Kolom, ya kan? Tadi setiap hari Senin. Kalau di dalam saya baca dan teliti, itu tulisan-tulisan mulai tahun 2008 sampai ke 2019. Dan apa yang dicatat ini sangat aktual, catatan atau yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dan sangat aktual sekali, ditambah lagi dengan analisa yang tajam, kemudian juga dengan kutipan-kutipan dari para pakar, ya, baik nasional maupun juga di tingkat dunia. Kemudian dibagi dalam 7 bagian. Kemudian di dalam yang kami bedah ini tidak kesemuanya, kami ambil saja beberapa, Pak. Khususnya di bagian pertama ini, yaitu penyakit menahun demokrasi. Nah, ini juga berkaitan dengan judul, kami sedikit, tadi juga Pak Haidir telah mengulang kembali, era revolusi 4.0. Ya, ini kan menghendaki terjadinya perubahan yang begitu cepat, ya kan? Dan juga dunia telah menjadi dunia digital, dan juga artificial intelligence dan segala sebagainya, dan juga berbasis kepada data, ya kan? Dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu disebutkan juga di era sekarang yang akan menjadi pemenang adalah orang yang mempunyai kecepatan. Ya, dan tidak cukup juga hanya dengan kecepatan, tetapi perlu didukung dengan percepatan. Karena kalau sekedar cepat saja, bergerak saja, cepat, itu belum cukup. Kita akan dikalahkan oleh orang-orang yang mempunyai percepatan. Arti lompatan-lompatan ke depan. Nah, maka oleh sebab itu, ini barangkali juga yang disampaikan tadi, mestinya juga para demokrasi kita dan juga para politisi kita mengikuti perubahan-perubahan. Tetapi pada kenyataannya, ini teman-teman kita masih enggan untuk keluar dari zona nyaman. Dan bahkan, nah ini juga pengalaman kami. Kalau Pak Haidir tadi pengalamannya 10 tahun memimpin, ini pengalaman kami juga 10 tahun bermitra.
Karena kepala daerah itu, pemerintah daerah itu adalah satu badan dua kepala. Kepala pertamanya eksekutif, kepala keduanya legislatif. Maka itu disebut dengan pemerintah daerah, unsur pemerintah daerah. Nah ini juga menjelang-jelang terakhir nih Pak, itu sudah kita ingatkan, ini tidak boleh, ini aturannya, kalau kita lakukan nanti ini kita celaka. Itu tetap juga tidak mau keluar. Tetap juga diadakan, ganti nama, ganti baju. Saya bilang sama saja, akhirnya kemarin saya tegas katakan lagi. Ini soal hidup mati. Ini kalau kita teruskan juga, kita tidak mau juga keluar dari kondisi ini, ya, ini semua nanti masuk kandang nih semua. Dan bukan bapak-bapak saja yang masuk kandang. Kami juga eksekutif akan masuk kandang. Mondok semua nanti. Gitu. Sampai gitu. Artinya ini juga Pak. Perubahan-perubahan yang harusnya sudah harus lebih cepat. Tetapi teman-teman di sisi tadi itu juga masih belum mau berubah. Belum mau bergeser dari zona zaman itu sendiri. Demokrasi, ini kan juga dikaitkan. Apakah demokrasi itu sudah tepat? Nah kita kutip lah, dan saya ambil ini kutipan-kutipan yang ada di buku itu. Ini Winston Churchill mengatakan demokrasi itu bukan sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi sampai hari ini belum ada pengganti. Coba kita lihat negara-negara penganut demokrasi, India, Pakistan, kalau yang di Asia. Habis waktunya, termasuk juga Indonesia. Habis waktu, kalau tak bertengkar dengan mulut, bertengkar dengan bedil. Ya kan? Coba kita lihat, ini aja baru agak tenang sedikit di Pakistan. Sebelumnya Nawaz Sharif dengan Bhutto kan saling naik satu, turun satu, naik satu, turun satu. Akhirnya plak mati, baru satu. Mati Bhutto, baru berhenti kan? Baru kondisi sekarang. Artinya itu juga gambaran apa yang disampaikan Churchill ini benar. Bahwa demokrasi itu sebenarnya juga belumlah pilihan yang paling tepat, tapi belum ada yang lebih baik dari itu. Ya kan? Itu kira-kira. Kemudian Pak Hedir, terima kasih sekali. Ini juga liberty, equality, dan fraternity, ya kan? Ini juga kita ingat 18 Mei, ya 18 Mei 2011 adalah pemilihan wakil wali kota Pekanbaru periode 2011-2016. Alhamdulillah kami adalah bagian dari peristiwa ini yang dicatat beliau, ya kan? Dua kontestan, dua pasang calon yang berhadapan head to head, kemudian Firdaus Ayat dan juga Ibu Seftina dengan Pak Irzal Muluk. Kami menang di 12 kecamatan. Ya kan? Hanya kalah satu kelurahan. Dan selisih angka 58.000 suara. Tapi kami kalah di MK. Coba gitu Pak Edir ya. Kemudian kalau di MK itu untuk dilakukan lagi pemilihan ulang di seluruh wilayah. Tidak ada bercerita soal hitungan suara, ya kan? Nah, kemudian diulang 3 bulan, akhirnya juga nggak dilaksanakan. Alibi yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota, dijabat oleh PJ wali kota, itu nggak ada uang. Padahal aturannya sudah jelas. Dan waktu itu Ketua MK mengatakan, bila ini nanti terbukti dalam proses persidangan, kalau ini adalah tidak dapat dilakukan itu karena ada rekayasa yang terstruktur, maka nanti MK akan memberikan putusan untuk melantik, mempersilahkan melantik yang memperoleh suara terbanyak sebelumnya. Tapi akhir dari putusan bukannya, dan itu terbukti semua, terstruktur masif, ya, apalagi itu. Tetapi putusannya tidak melantik kami, menerima sebahagian dari tuntutan, kemudian memberikan waktu 3 bulan untuk diulang lagi. Nah ini di sini juga di bagian kedua ini
Ya, Pak Haidir juga memberikan catatan ini, ya kan? Ya, Izin Pak Firdaus, mohon maaf sekali karena Pak Ganjar Pranowo akan segera bergabung. Baik. Nanti kita menunggu Pak Ganjar. Nah, Baik. ini sudah bergabung dengan kami. Silakan. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Wah, itu saya lagi ngikuti tadi. Ini halal bihalal atau cerita politik tadi ya? Ya, silakan Pak Ganjar untuk memberikan sambutan di acara bedah buku sekaligus temu kangen sawalan Kagamario. Saya persilakan Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya doakan Bapak Ibu, kawan-kawan Kakak Mario sehat semuanya, semangat semuanya, dan tentu acara halal bihalalnya keren gitu ya. Bedah buku dan mudah-mudahan itu memberikan inspirasi sehingga tradisi intelektual kita bisa berjalan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri buat seluruhnya yang merayakan dari Duni ke Riau. Ini udah lama nggak ke Riau ya. Dan terima kasih kawan-kawan Kakak Mario yang sangat aktif, dan saya masih pakai baju putih ini karena tadi pagi lagi ngikut upacara pelantikan rektor UGM. Ini rektornya perempuan Profesor Dr. Ova, dan beliau tadi speech-nya bagus banget ya. Ingin kolaborasinya berjalan dan bagaimana kita mengawal tradisi akademis dan keindonesiaan yang mesti kita rawat bersama-sama agar tujuan cita-cita kita bisa tercapai. Teman-teman, kegiatan keagama makin hari makin beragam dan makin hari kegiatannya makin banyak sekali, dan saya makin kewalahan. Karena apa? Karena kegiatannya unik-unik, menarik-menarik, dan bikin orang seneng. Dan saya terima kasih berbagai kegiatan, baik yang sifatnya diskusi, aksi masyarakat, itu selalu dilakukan. Kemarin saya tengok beberapa kegiatan cantelan yang masih berlanjut di Kalimantan Timur, di Jogja, begitu ya. Itu menurut saya hebat lah. Di Bali kemarin kita ngelihat juga berjalan. Di NTB itu ada pendampingan termasuk desa inklusi yang bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan yang di Riau juga akan melakukan kegiatan yang sama, dan beberapa saya sudah mendapatkan masukan. Ternyata kegiatannya sangat aktif sekali. Nah, dalam halal bihalal sekaligus bedah buku ini ada satu harapan bahwa di antara kita bisa berkontribusi ketika masyarakat dalam posisi yang tidak mudah. Ya, pemerintah negara juga dalam tekanan yang sangat tinggi, geopolitiknya sekarang lagi dahsyat berubah ya, turbulence begitu, perangnya nggak selesai-selesai, tetangga kita lagi perang ya, jadi lagi rame-ramenya, dan akhirnya berdampak kepada politik pangan, politik energi. Rasa-rasanya teman-teman keagama kita bisa memberikan kontribusi-kontribusi itu. Belum lagi pasca pandemi yang ekonomi mesti bangkit. Tapi kebangkitan ekonomi kita ini rasa-rasanya belum bisa melakukan satu kuantum lompatan yang tinggi. Namun demikian, mulai sekarang terbuka, ya pertumbuhannya cukup bagus gitu. Nah, ini mesti dijaga. Nah, dalam konteks lokal, saya kira seperti apa yang ada di Riau, penting juga kita mendampingi mereka yang kecil, mereka yang mikro. Kalau yang gede-gede nggak apa-apa lah, dia pasti bisa jalan sendiri. Tapi yang kecil-kecil, yang mikro inilah ciri-ciri waktu kita kuliah di UGM dulu, terkenal dengan kampus kerakyatannya, dan biasanya kita sangat peduli pada soal itu. Ide, gagasan, jejaring yang kita miliki bisa kita kontribusikan kepada nusa bangsa dan masyarakat. Dan tadi cerita-cerita yang saya ikuti sebentar, mungkin kalau nggak salah tadi cerita pilkada ya, setelah itu bisa berjalan, kita duduk, rasa-rasanya kita mesti mengeksekusi itu. Rasa-rasanya kita mesti bisa membangun jejaring. Rasa-rasanya mari kemudian kita bisa dorong kepada program-program yang bisa langsung mensejahterakan rakyat. Dan tentunya apa peran keagama? Kita bisa kok bertukar. Teman-teman keagama kita kan banyak.
yang ada di pemerintahan, yang ada di tokoh masyarakat, di perusahaan, di TNI, Polri, wah, hampir semuanya ada. Jejaring itu bisa kita manfaatkan. Nah, kalau sudah seperti itu, label-label politiknya kita buang dulu. Kita buang. Jangan diajak, karena kalau dia jadi sensi. Tapi kalau kemudian kita berangkat dari apa yang menjadi keperluan masyarakat untuk dibantu diselesaikan, maka itu akan sangat dahsyat. Nah, beberapa jejaring yang kita miliki inilah yang sebenarnya bisa kita optimalkan. Yang jagoan sosiopreneur suruh jalan, yang entrepreneur suruh jalan. Mereka yang punya kemampuan umpama kedokteran, ini ada dokter Hari di sini ya, ada dokter Hari, ya itu bisa membantu yang dokter, atau mungkin yang dokter hewan, ada yang dokter hewan mungkin bisa membantu juga karena lagi ada PMK ya sekarang, itu mungkin bisa kita dorong juga. Nah kalau kemudian kita bisa sampaikan itu kepada masyarakat, tentu saja kita akan bisa kalau bahasa kita itu kita bisa guyup, bisa rukun dan bisa mikundani. Tetap rukun, tetap bisa bersatu dan bermanfaat untuk rakyat. Dan mudah-mudahan dari diskusi buku ini pun akan bisa saling mengingatkan. Dan bukan tidak mungkin loh, kita membangun kerjasama ya Bapak Ibu ya, dengan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau antar pemerintah. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, beberapa kita bisa selesaikan dengan kegiatan-kegiatan keagama yang ada. Bapak Ibu, saya tidak akan banyak mengganggu waktunya. Tentu suasana ini makin dirindu karena sebenarnya pandeminya, ya kalau istilah saya, pandeminya sudah menuju endemi. Kalau saya bilang sebenarnya endemi kurang statement. Itu begitu di statementnya selesai sebenarnya gitu ya. Dan kemudian kita akan bisa kembali lagi tapi dengan prudent, tetap dengan hati-hati. Nah, kawan-kawan keagama pastilah bisa memberikan manfaat itu, bisa didorong untuk bisa membuat situasi jauh lebih baik. Dan saya hakul yakin teman-teman keagama di Riau sangat bisa memberikan bantuan-bantuan itu kepada masyarakat. Jejaringnya dibangun yuk, kita berkontribusi yuk. Saya hari ini lagi di UGM. Tadi pagi pelantikan rektor, sore ini ngobrol dengan para wakil rektor ya untuk kita bicara apa yang menjadi agenda-agenda yang bisa kita kerjasamakan dengan ibu kita. Siapa ibu kita? Ya UGM gitu ya. Jadi keagama dengan UGM bisa bareng-bareng untuk bisa berkontribusi. Bapak Ibu, sampaikan salam saya pada kawan-kawan. Saya doakan sehat dan semangat selalu. Diskusi bukunya bisa dilanjutkan. Itu pasti menjadi sesuatu yang akan menarik dan di antara kita bisa bertukar pikiran, bisa memberikan solusi ya. Dan keagama bisa mereduce politik-politik yang sifatnya praktis atau potensi-potensi yang adanya dengan potensi-potensi konflik yang bisa kita kurangi lah begitu. Sekali lagi, salam untuk kawan-kawan, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Kami ucapkan juga terima kasih dari teman-teman semuanya atas sambutan di acara bedah buku dan temu kangen Sawalan Keagama Riau. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Ganjar. Oke, Pak Firdaus bisa dilanjutkan kembali. Waktunya kurang sekitar 5 menit lagi. Mohon maaf tadi sebelum saya sampaikan bahwa masing-masing pembicara akan mendapatkan waktu sekitar 15 menit. Silakan dilanjut Pak Firdaus. Mungkin kurang dari 5 menit selesai. Karena saya coba untuk memberikan tanggapan terhadap setiap bagian, tetapi dalam yang saya pilih hanya bagian tertentu saja. Di bagian kedua, ini ada catatan lagi Rabu 21 Desember 2011. PSU Wali Kota, Wakil Wali Kota Pekanbaru. Nah ini kalau disebutkan dalam tulisan buku itu ada untaian dari prasa, dramatis, agitatif, dan juga provokatif, atraktif, dan spekulatif, sejenis dan lain sebagainya. Ini tidak cukup ya menggambarkan dinamika yang terjadi. Dan fakta cerita di bawah permukaan lebih memilukan dan juga memalukan.
Tapi alhamdulillah peristiwa ini 2011 itu adalah pilkada daerah yang paling track di Indonesia, paling heboh. Dan ini juga banyak menjadi pelajaran bagi mahasiswa kita. Karena dengan peristiwa politik yang terjadi pemilihan kepala daerah di tahun 2011 Kota Pekanbaru ini peristiwa itu sendiri dan kami catat di setiap perjalanannya dalam kronologis yang kami ikuti, ini menjadi bahan kajian bagi mahasiswa. Ada yang membuat skripsi, ada yang tesis, dan juga ada yang juga menjadi untuk tingkat doktoral, ya kan, membuat kajian dari peristiwa ini untuk karya ilmiah dan untuk mendapatkan, bagi kita tidak semuanya jelek, tetapi juga dari yang jelek itu kita mendapatkan hal yang baik untuk bisa kita ambil iktibar ya ke depan untuk perbaikan. Kemudian di bagian ketiga ini ditulis judulnya wajah DPR, DPD dan DPRD. Dan DPR sebenarnya adalah anggota-anggota dewan yang mampu secara optimal mengartikulasikannya, menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun menjadikan sebuah kebijakan daerah yang berpihak kepada kepentingan umum harusnya, tetapi kenyataannya juga kadang jauh. Ya, baik. Bagian keempat ini juga saya kutip satu dari bagiannya, politik kejam. Nah, mungkin kalau disebut sampai di situ saja, saya bisa merasakan kekejaman politik di MK, ya, dan 2 kali di lapangan. Menang di lapangan belum tentu menang di MK. Ya, akhirnya Allah telah menetapkan ketentuannya. Firdaus Sayat ditetapkan menjadi pelayan masyarakat Pekanbaru. Alhamdulillah 2 periode sudah berlalu dan baru 5 hari saya mengakhiri masa pengabdian dan juga pelayanan. Baik, nah sebenarnya politik kita benar-benar mampu untuk menjadikan kelompok dan juga bukan untuk hal-hal yang memberikan mudarat kepada masyarakatnya. Baik, yang kelima, ini juga podium para pemimpin. Ini saya juga kutip ya, yang dikutip di dalam buku itu Anthony Saus ya 2007. Dia menyebutkan pemimpin bukanlah pemimpin dibedakan secara dalam caranya membangun eksistensi dan pendekatan yang menghadapi masalah. Seseorang pemimpin tidak takut menghadapi masalah. Sekali lagi, pemimpin dan bukan pemimpin. Ya, beda pemimpin dan bukan pemimpin. Setiap masalah akan diselesaikan. Ini sedangkan yang bukan pemimpin mengabaikan masalah dan berharap masalah itu dapat diselesaikan oleh stafnya. Untuk menyelesaikan, seorang pemimpin sejati akan mengakui kesalahan. Bukan pemimpin akan menyangkal kesalahan dan bahkan mencari kambing hitam. Mudah-mudahan kita bisa terpilih untuk menjadi pemimpin sejati. Baik, ditegaskan lagi, pemimpin itu disegani, penguasa itu ditakuti. Maka pilihlah yang baik ya, yang bisa pemimpin yang dapat disegani. Baik, sekalian, kemudian yang keenam ini panggung politik. Ya, ini juga sikap berlapang dada, ini juga dituliskan di sana. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh. Nah, ini sebagai penutup, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Arnold Joseph TNB ya. Nah, Arnold Joseph TNB. Jadi dinamika politik di tengah masyarakat ada kalanya melampaui batas sampai yang tidak terjangkau oleh kita, tetapi begitulah rasanya dunia. Bapak sekalian, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan sangat apresiasi serta bangga kepada
Bapak Khaidir ketua. Saya selalu memanggil beliau ketua karena dalam segala peristiwa dengan saya selalu beliau adalah ketua. Ini apa yang beliau lakukan? Tadi baru disampaikan kepada kita bahwa dari tulisan-tulisan mingguan yang dilakukan selama beberapa tahun, 10 tahun atau 11 tahun, ini bisa dikumpulkan menjadi 4 buku. Nah, inilah literasi. Inilah suatu contoh yang baik diberikan kepada generasi muda. Di Indonesia, hal inilah yang masih jauh dari kita. Pemahaman literasi, kita tidak bisa menuliskan, mencatat dan menuliskan gagasan, pikiran, dan ide-ide yang kita punya. Dan mestinya gagasan, pikiran, ide bisa dikumpulkan menjadi sebuah perencanaan, kemudian dapat kita laksanakan, kemudian kita bisa baca lagi, kita tulis lagi. Nah, hari ini beliau telah mengajarkan kepada kita semua bahwa tulisan-tulisan, catatan-catatan yang aktual selama kurang lebih 11 tahun di dalam perjalanan negeri ini, baik untuk di daerah maupun juga di nasional, dan bahkan juga tadi mengambil tokoh juga di dunia internasional. Salah satu dikutip bahwa Amerika berani mengambil seorang ABG untuk menjadi kepala daerah, melayani masyarakatnya. Nah, ini juga bagaimana dengan Indonesia, tentu sesuai dengan aturan. Nah, maka oleh sebab itu literasi dalam arti yang komprehensif dan holistik ini tentu harus mengajarkan kepada kita. Semoga Bapak selalu menjadi guru bagi bangsa dan juga bagi kami semua. Terima kasih, selamat Pak Khaidir. Semoga tetap dapat memberikan pengabdian kepada masyarakat tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firdaus. Meskipun tadi kelihatannya agak offset 5 menit Pak Firdaus. Offsetnya 5 menit. Saya lanjut ke Pak Junaidi. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Khaidir yang saya hormati, Pak Firdaus, Pak Khairul, Pak Ketua, Pak Emri, Bu Kadis, Bapak Ibu semua, kawan-kawan Kagama. Saya akan bicara mungkin 10 menit aja ya, 10 menit karena waktu sangat singkat. Saya mengambil judul apa yang setelah membaca tulisan-tulisan Bang Khaidir, lebih suka memanggil Bang Khaidir walaupun beliau jauh lebih senior daripada saya. Maaf kalau ada yang nggak pas ya Bang Khaidir ya, karena buku ini sudah dicetak, itu kan hak pembaca gitu ya. Hak pembaca, menafsir apa yang sudah ditulis gitu kan. Oke, saya mengambil judul pembahasan saya itu Bang Khaidir (2), mungkin tidak nampak sama Bang Khaidir. Bang Khaidir (2), from colonial to millennial gitu. Mengapa saya ngambil judul itu? Titik membaca buku Bukan Panggung Politik 4.0. Di situ mungkin ada ya, di slide ada. From colonial to millennial. Bapak Ibu semua, Bang Khaidir umurnya itu sudah 70 tahun. Iya Bang? Tahun ini, kapan ulang tahun ini Bang? Bentar lagi mungkin ya. 70 tahun Bapak Ibu. 7 tahun. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dia tulis, kemudian gaya penulisannya ini yang menurut saya sangat menarik. Tadi Pak Fir sudah membahas ya satu bagian-bagian tertentu. Saya lebih masuk kepada bagaimana beliau ini gaya menulisnya. Karena beliau ini coba lahir 50 tahun 1952 berarti ya, 1952, mengalami fase-fase perkembangan masyarakat politik di Indonesia. Gitu. Mengapa saya menyebut kolonial? Mungkin itu ya oke, itu pengaruh pikiran lama itu kan sangat kuat kepada Bang Khaidir. Tapi ketika hari ini dia menulis, lihat gayanya begitu. Nah, gaya penulisannya ini milenial. Pak Khaidir berani menulis di Riau Pos menggunakan kata lebay. Gitu. Iya Bang. Nggak ada, sepertinya belum ada di kamus ya lebay itu ya. Lebay itu kalau di kamus apa masjid ini. Tapi kalau di kita enggak, Pak Khaidir bukan menggunakan itu. Nah itu. Dan lihat lagi judulnya itu kan Bukan Panggung Politik 4.0. Menarik judulnya. Ya, sehingga punya alasan saya menyebut from colonial to
Milenial. Walaupun 70 tahun, tapi spirit beliau ini spirit milenial. Tepuk tangan Bang Haidirnya. Oke. Pakai pantun sedikit. Ini buku bukan sebarang buku. Buku ditulis dengan sangat manis. Datuk, saya manggil Datuk lah ya. Datuk Haidir bukan sembarang penulis Melayu. Beliau menulis dengan gaya kadang-kadang filosofis gitu. Iya kan lihat tulisannya kadang-kadang filosofis gitu. Ya, kadang-kadang dengan gaya populer, sederhana gitu. Ya, ada beberapa catatan saya dengan gaya beliau. Ya, saya sampaikan dulu mengapa judulnya bukan panggung politik 4.0. Tadi sudah disampaikan beliau. Ya, mengapa gitu. Karena menurut saya pada hari ini kompleksitas dunia, kehidupan manusia dan hadirnya digitalisasi berbagai aspek termasuk politik. Gitu. Tapi perilaku politik kita apakah sudah menuju ke ruh dari digitalisasi itu enggak? Gitu. Semangat digitalisasi kita gunakan enggak? Atau saya curiga malah kita hanya menggunakan digitalisasi sebagai digital device saja, sebagai alat saja begitu. Tetapi spirit, roh demokrasinya mungkin nggak sampai ke situ. Gitu. Ya, demokrasi telah menjadi pilihan, tapi jauh dari tujuan ideal. Kalau saya baca-baca dari buku Pak Bang Haidir ya, sehingga demokrasi menurut saya kehilangan roh. Kalau saya baca, kemudian malah roh digital semakin menarik untuk meramaikan politik hari ini. Nah ini diskusi menarik kita. Sosial media, Facebook, Instagram gitu kan, itu kan semakin mengapakan demokrasi gitu. Semakin marak lah begitu. Oh, saya Pak Fir nggak kuat lagi saya membaca Twitter pada hari ini gitu. Itu kayak kanibal betul kita gitu ya, membaca Twitter ya. Kalau Facebook masih katanya masih di apa itu ya, masih di sensor-sensor, masih dipilih-pilih. Tapi kalau Twitter nampaknya ada satu isu langsung berantam di situ kan. Nggak peduli siapa, nggak peduli pejabat, nggak peduli menteri, presiden itu dihantam habis-habisan di situ. Gitu. Ya kan? Kemudian ada pula isu buzzer nanti gitu di situ. Nah, apakah itu ya kita memaknai demokrasi, kebebasan, bebas berbicara, kemudian menggunakan media-media digital itu untuk melampiaskan sesuatu. Ruang-ruang privasi sudah hilang pada hari ini. Ibu-ibu bikin reel di Instagram, tak apa-apa dibikinnya gitu ya. Menari-nari dia di situ. Jadi itu bisa aja dilakukan hari ini. Nah itu kebebasan berekspresi yang diambil oleh kita pada hari ini gitu. Dan itu berpengaruh pada politik. Kehadiran digital device memberikan ruang yang sangat luas bagi orang-orang untuk bebas bicara, berekspresi, menghina, mencaci, menghujat, membuli gitu ya. Dengan kadang-kadang dalih kebebasan gitu. Ya dalih kebebasan untuk katanya itu is a part of demokrasi. Kebebasan itu bagian dari demokrasi katanya sih. Nah, itu makna dari yang muncul di publik misalnya. Apakah pertanyaannya adalah apakah praktek politik hari ini telah memenuhi keinginan dan semangat para generasi milenial? Nah, ini yang sebenarnya dihantarkan kita oleh Pak Haidir. Apakah ekosistem politik yang terbangun hari ini sesuai enggak ya dengan keinginan-keinginan para milenial hari ini? Nah tentu para politisi yang akan bisa menjawab itu dan akan melakukan perubahan-perubahan. Atau mungkin politik hari ini tetap hadir dengan gaya kolonial, mungkin masih dengan gaya-gaya dulu, tetapi dengan perangkat-perangkat digital saja sebenarnya. Padahal zamannya zaman milenial sehingga politik hari ini jauh dari ideal. Itu simpulan saya setelah membaca percikan-percikan pemikiran dari Pak Haidir. Nah, gaya apa yang dia digunakan oleh Bang Haidir? Beliau kalau ini kan dokter hewan jadi politisi. Nah, ini sedikit saya kita ulas ya. Dokter hewan, politisi, magister manajemen, dokter manajemen ya, Bang ya. Dokter manajemen beliau. Ngajar juga di kami. Artinya secara akademik sangat kuat menurut saya. Ya, walaupun menjadi politisi tetapi secara akademik beliau kuat. Nah, di dalam buku itu Bapak Ibu bisa dilihat itu ada warna-warna tertentu yang di-highlight oleh beliau. Iya kan? Ada warna-warna tertentu itu. Nah, itu apa? Itulah inti dari setiap artikel, esai yang dia tulis itu. Bagi saya,
yang juga penulis dan belajar bagaimana cara menulis buku, itu milenial sekali gitu gayanya gitu. Lihat buku-buku modern pada hari ini yang bertulis dari bahasa Inggris, Bapak Ibu, itu modelnya seperti itu. Jadi orang nggak punya waktu banyak untuk membaca semuanya. Jadi kita dibantu oleh penulis di highlight-nya gitulah. Jadi Bapak Ibu nggak akan misalnya nggak akan bisa mengingat dari kalimat pertama sampai akhir. Nah, karena keterbatasan waktu, karena kesibukan kita, karena asik Facebook, asik Twitter, ya udah baca aja yang diwarna-warnai itu. Poinnya itu kok, intinya itu gitu. Nah, itu kan gaya anak-anak sekarang kan. Gaya orang-orang sekarang memahami sesuatu. Kalau dulu mungkin Bang Khaidir kuliah bisa baca buku tebal-tebal gitu kan. Sama dulu kalau citra kami orang kampus, profesor itu bukunya harus banyak gitu kan, tebal-tebal begitu kan. Kacamata tebal pula gitu. Tapi hari ini enggak. Kita bermain di e-book kan, buku kita di laptop begitu. Meja saya di kampus kalau dulu kan tinggi-tinggi tuh mapnya. Sekarang nggak ada map di meja saya. Kita sudah digital semua, disposisi digital begitu. Kalau dulu map itu nampak kita buatnya kan ditumpuk di situ. Nah itu gaya-gaya ini. Nah terkait penulisan itu, jadi kita mencoba mencari hal yang penting-penting di situ. Walaupun dari sisi kami orang analisis wacana, wah itu harus dibaca secara lengkap. Setiap komponen, setiap unit itu ada kaitannya. Setiap struktur harus dibaca. Iya, kalau kami orang-orang wacana kritis mungkin iya. Tetapi bagi publik secara umum nggak perlu sampai ke situ. Mereka hanya highlight-nya. Maka di situ ada warna-warni yang sengaja ditampilkan bagi audiens, bagi pembaca untuk lebih mudah memahaminya. Oke, satu. Menurut saya Bang Khaidir menulis dengan santai. Nah, gayanya milenial itu yang saya sebut. Gayanya gaya milenial gitu. Kadang-kadang filosofis, kadang-kadang juga menggurui, Bang gitu. Orang umur 70 tahun boleh menggurui kan? Boleh. Dan ya, tengok saja kutipan-kutipan itu memang kadang-kadang menggurui kita. Menunjukkan kita seperti ini begitu. Kalau kami yang muda mungkin nggak pas nulis seperti itu kadang-kadang gitu ya. Karena ini orang sudah punya pengalaman, tahu teori dan dia berikan nasihat kepada kita. Ya, itu gaya beliau populer. Iya, kalau saya ini enak membaca tulisan Bang Khaidir, mudah dibaca gitu. Ada beberapa tulisan kawan-kawan bagus gitu, enak bahasanya tetapi sulit dipahami begitu. Kalau yang ini Bang Khaidir itu mudah saja memahami gitu. Ya, memang Bang Khaidir menulis agar mudah dipahami orang. Ya, jadi pilihan katanya, apanya ya, gayanya juga, kalimatnya juga nggak ada yang panjang-panjang itu. Hitung aja berapa kata dalam kalimatnya. Karena bahasanya bahasa populer. Mudah dipahami. Nah, namun walaupun populer, saya berikan nilai bagus, tetap menggunakan kadang-kadang beberapa referensi gitu. Mengutip pendapat-pendapat pakar gitu. Ada teori-teori singkat di situ. Nah, itu menguatkan bahwa tulisan-tulisan populer itu perlu dikutip. Dan Bang Khaidir termasuk orang yang teliti saya ketika dia mengutip itu bacanya gitu. Bukan hanya menurut misalnya John Biden gitu. Tapi nggak ada sumbernya dari mana begitu. Bang Khaidir masih menggunakan nama dan biasanya tahun. Artinya memang dicari rujukannya. Gagasannya kuat. Nah, tadi beliau cerita. Dulu juga ya saya menulis ya seperti itu. Dapat ide, tulis dulu masuk kantong, kadang di rumah baru ditulis gitu. Kadang-kadang tulis di tangan begitu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau menulis kami ya seperti itu, cari ide itu kadang susah. Nyari ide itu susah gitu. Kadang-kadang kalau saya ada Bang Ye gitu ya. Misalnya ada ide 100, paling-paling jadinya mungkin setengah gitu ya. Nah, beberapa ide sampainya. Gitu. Nah, itu gagasannya kuat, inspiratif, jelas baca itu ya. Dan mengugah kesadaran kita. Ya kadang-kadang futuristik juga Bang Khaidir melihat sesuatu masa depan ya gitu ya. Dan jauh dari pesimis kekuatan beliau. Dia orangnya optimis. Ya, optimis walaupun kecamuk-kecamuknya, persoalan-persoalannya sudah kompleks tapi beliau melihat
secara optimis. Dan saya yakin beliau ini harus kita tiru. Beliau ini Pak pendengar yang baik. Walaupun mungkin aksi panggung pidatonya juga bagus, oratornya bagus, tapi beliau ini menurut saya adalah pendengar yang baik. Hati-hati Bapak Ibu kalau bicara dengan Pak Haidir itu, kalau dia mendengar kita dengan tekun, sebenarnya dia sedang mencuri ide kita begitu. Iya. Oh ini ya, dia mencuri ide kita sebenarnya. Penulis kan gitu ya. Wah itu mencari gitu. Dia menjadi pendengar yang baik gitu. Banyak kita yang nggak bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Sehingga orang pendengar yang baik biasanya menulis dengan baik. Orang yang tidak menjadi pendengar yang baik biasanya agak sulit menulis, membaca jelas. Coba di usia 70 tahun, pemikiran beliau masih kuat, masih jernih gitu ya. Artinya karena membaca. Itu dugaan saya. Kalau kebenarannya mungkin beliau yang akan menyampaikan nanti ya. Apakah rutin membaca? Saya pikir iya. Gitu ya. Oke, masih ada Pak Moderator? Nah, 1 menit. Oke. Saya takut dengan Pak Moderator ini. Nah itu Bapak Ibu di situ di slide sudah saya sampaikan. Itu beberapa cuplikan-cuplikan gitu ya. Gaya sindiran demokrasi dan kepemimpinan. Di situ ada saya cuplik-cuplik, silakan dilihat nanti bagaimana dia menyebutkan kenduri demokrasi berlangsung gegap gempita. Tetapi kemudian setelah kenduri usai, para pemimpin yang terpilih mengalami metamorfosa sehingga mengidap penyakit akut otokratis, oligarkis dan parokialistis. Entah apa itu saya nggak ngerti juga itu. Itu istilah kedokteran. Nah, itu contoh-contoh yang dia lakukan. Itu kan menurut saya lebay juga itu kan, mengibaratkan itu. Ya tapi itu gaya beliau. Ya. Kemudian gaya-gaya kutipan itu dia ini mengutip dari Abdurrahman Ibnu Al-Khaldun Al-Maghribi, pameran tokoh Ibnu Khaldun dalam novel Ibnu Khaldun Sang Mahaguru 2010. Nah itu telitinya beliau. Ya, ini dia mengutip tentang dunia itu taman dengan dinasti sebagai pagarnya. Dinasti itu seorang penguasa yang ditunjuk menurut tradisi dan seterusnya. Nah, ya, itu contoh-contoh kutipan yang diambil. Kemudian, ini gaya idealisnya. Pilkada bukan memilih pemimpin etnik, apalagi kepala suku. Pilkada juga bukan hanya memilih seorang kepala pemerintahan. Lebih dari itu, pilkada memilih seorang kepala daerah. Kepala daerah adalah seorang CEO, Chief Executive Officer. Ini apa masuk teori manajemennya di sini ini. Ya, ilmu-ilmu manajemennya masuk ya untuk menguatkan. Tapi ini menurut saya cukup berani ketika berbicara kan isu etnis kuat sekali dalam politik kita kemarin di pilkada kita kan. Tapi beliau memberikan pencerahan kepada kita bahwa itu politik identitas ya, identitas gitu. Oke, kemudian ada berteori-teori juga. Ini contoh teori yang dia gunakan. Pakar perilaku organisasi kelas dunia Stephen P. Robin 2003 dikutipnya menyebutkan kunci manajer pemimpin yang efektif 44% ditentukan oleh komunikasi. Ini gaya dosen ini. Gaya dosen dia mengutip-ngutip gitu ya. Oke, dan seterusnya. Udah mau habis ya, Mas ya? Mas Ade ya? Itu gaya-gaya yang lain. Gaya idealis, filosofis, teoritis, santai, persoalan kompleks dia sederhanakan, gaya berpikir terbuka, gaya filosofis, gaya menggurui tadi sudah saya ini kan, menggunakan tamsil-tamsil, ibarat-ibarat. Ini gaya Melayu lah ya, menulis sesuatu dengan mengibaratkan, memberikan nasihat, membandingkan satu ruang dengan ruang yang lain. Itu gaya dia juga. Apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi sebelumnya dia bandingkan. Saya agak cepat. Marketing politik dia bahas juga. Memang Bang Haidir kuat dalam teori marketing politik. Gaya humornya, penggemar Gus Dur juga nampak saya Bang Haidir ini. Dia kadang-kadang ngutip-ngutip humor-humornya Gus Dur juga. Ini contoh gitu ya. Gini katanya, di Amerika di Gedung Putih presiden dengan ramah menawarkan hidangan sayur segar berbumbu mayones. Kemudian dia bilang gini, "Do you want to salad, ma'am?" Seorang ibu itu menjawab, "Mantap, oh yes, salad for me 5 times a day," katanya kan. Padahal itu salad ini kan. Jadi itu nggak nyambung, kata Gus Dur sambil ketawa terkekeh-kekeh. Hehehe. Itu humorisnya tinggi Bang Haidir. Nah, oke, terakhir hadiah pantun Bang. Buah nangka, buah cempedak,
buah betik, buah pepaya. Bang Haidir banyaklah gelak, semoga sehat dan terus bergaya. Nah. Terima kasih, mohon maaf Bang kalau ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Junadi. Selanjutnya ke Pak Hairul. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang kami hormati penulis, kami panggil Bang Haidir Salu, yang luar biasa Pak. Nah, kata kuncinya harus contoh nih Pak. Mulai dari menulis, tampilan yang sederhana, yang low profile, bersahabatannya luar biasa ketika menjabat maupun tidak menjabat sama aja. Saya tengok ketawanya itu Pak, akrabnya. Terus betul Pak. Jadi contoh, betul-betul nilai-nilai dari kampung kita sampai ke Jogja melekat Pak ya. Bagaimana kita diajar di UGM itu untuk bisa beradaptasi Pak ya. Jadi bukan pada tampilan, tapi pada lebih kualitas ya Pak ya, adaptasi kita. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya ingin fokus pada politiknya Pak. Karena memang bidang ilmu saya Pak. Jadi saya belajar politik, sementara Pak Haidir mungkin bukan berlatar belakang politik, tapi tertarik dengan isu-isu politik. Itu menarik tuh. Ya kata saya bilang buku ini menantang, buku ini sangat berani gitu, buku ini inspiratif, buku ini menarik dan paradigmatik. Apa yang bisa saya sampaikan? Tergantung sebenarnya bagaimana kita melihat buku ini, membaca buku Pak Haidir ini. Dikatakan menarik, memang seperti Pak Dr. Junadi bilang, dari covernya menarik sekali Pak. Judul, kemudian pengantar, isi, ada 7 bab, kemudian sampailah kepada beberapa isu politik, lokal terutama yang disampaikan. Dikatakan imajinatif, ini memang bagi kami yang belajar ilmu politik, apa yang dikatakan oleh para ilmuwan politik pada tahun 70 Pak, apa yang dia sebut ada kecenderungan terjadi teoritisasi politik secara kontekstual. Ada 2 agenda yang mau mereka gali Pak. Nah, tuh, ini nampak dari buku Bapak. Satu, dia ingin menguji kembali asumsi-asumsi dasar di dalam ilmu politik itu. Yang dia katakan modern, tapi begitu diterapkan aneh gitu Pak. Nah, tuh. Katanya nggak boleh bohong, ya Pak Jen ya. Setiap hari bohong. Nggak boleh korupsi, korupsi dia. Nah, tuh kawan-kawan yang belajar fisika nggak ngerti itu Pak ilmu kita. Apa nih ilmu orang nih? Tuh. Nggak boleh langgar lampu merah, langgarnya Pak. Kalau kita tanya kenapa Pak? Dek, kan belum merah betul katanya. Tuh. Emangnya rambutan gitu Pak. Itu Pak. Jadi banyak hal yang di luar nalar gitu. Nggak paham dia Pak, buku kita banyak Pak Haji dia, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita bincangkan, apa yang kita lakukan. Jadi kerisauan Pak Haidir saya nampak dari berbagai tema yang isu yang Pak Haidir tampilkan nih Pak. Itu yang dikatakan oleh Michael Foucault itu sebagai dekonstruksi. David Hull disebut sebagai hijrah Pak. Hijrah itu bukan membahas isu, merubah isu politik intinya, tidak fokusnya. Tapi perubahan yang secara kontekstualisasi itu berubah. Nah, banyak sekali nih. Jadi poinnya bahwa buku Pak Haidir ini menjadi ladang nih, bagaimana kita mengimajinasikan, terutama kami di kampus nih Pak, ini menjadi studi menarik gitu Pak. Dibuktikan secara empiris gitu. Mungkin praktik seperti dikatakan oleh Pak Haidir tadi dari pengalamannya, dari baik di tingkat lokal maupun nasional sudah banyak ya Pak ya. Nah, bagi kampus, terutama kami yang belajar di universitas khususnya ilmu politik maupun ilmu sosial, ini menjadi ide Pak untuk digalikan menjadi mengisi kekosongan dalam kajian-kajian lokal politik. Itu yang disebut oleh Foucault tadi dekonstruksi. Jadi menguji teori-teori yang lahir di barat sana untuk kita terapkan di tempat kita tadi, sehingga menjadi
hal-hal yang betul bermanfaat dalam tindakan dan perilaku. Itu satu. Yang kedua, dari tema-tema ada 7 bagian yang disampaikan oleh Pak Haidir tadi, itu juga dikenal apa yang disebut dengan membongkar batas-batas pemikiran. Nah, misalnya ini juga sekaligus bukan kritik Pak, masukan. Seakan-akan Bang Haidir ingin mengatakan proses politik ansih. Nah, bahkan tadi seperti Pak Firdaus bilang, iya kotor politik itu. Memang banyak Pak Fir, banyak buku. Ketika kita sebut politik, sedikit orang yang membicarakannya, memikirkannya tanpa bias Pak. Jadi Profesor Maswadi Rauf dari UI, kita harus bedakan yang mana politik, yang mana orang yang berpolitik. Karena memang syarat nilai Pak. Jadi tidak bisa kita lihat dengan pendekatan Eastern semata gitu. Saya sepakat dengan Pak Haidir. Sudah orang bayangkan politik itu kekuasaan. Who gets what, when, and how. Sehingga seakan-akan pertarungan kan. Tapi setelah kekuasaan didapat apa? What next? Nah, saya sepakat Pak Haidir. Saya baca ini beberapa tema tentang panggung politik 4.0 tadi. Bahwa politik itu juga kesejahteraan. Politik juga harmonisasi. Politik juga keadilan. Politik juga konsensus. Boleh berkonflik, tapi ada konsensus. Kayak saya bilang, buku ini tergantung dari sudut mana kita melihat. Nah, dari sisi politik, dari dalam ilmu politik, ada banyak pendekatan. Yang dipakai oleh Pak Haidir tadi, pendekatan behavioralis. Ketika orang melihat seperti ilmu alam tadi, gitu, positivistik. Gitu. Nah, saya coba lihat secara umum tadi, terutama dalam pendekatan perspektif kesejahteraan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai Pak Moderator, waktunya sampai berapa menit Pak Moderator? Oh, kalau waktunya masih ada sekitar 8 menit. Oke. Iya, mudah-mudahan tidak offset lagi Pak. Yang kedua, ini memang paradigmatik Pak. Jadi kalau kita baca-baca banyak di dalam buku politik, banyak paradigma sudah, banyak kerangka filosofis yang ditawarkan untuk menjelaskan antara realitas politik dengan ideal politik itu semakin jarak, semakin gap. Tadi banyak cerita tentang demokrasi, tadi cerita tentang pemilu, pilkada, Pak Firdaus ya Pak Fir, banyak di luar nalar itu Pak Fir ya. Sekali lagi paradigmatik baru ini menengok seperti yang dikatakan John Gaventa itu Pak. Pak sudah menyebutkan dari dramaturgi. Jadi seperti kubus kekuasaan itu Pak. Jadi tidak hanya dilihat nampak di panggung, justru di belakang panggung itu yang lebih menentukannya seperti film. Tuh, kakak kalau kita nonton film ini enggak, tancap hebat betul lah aktor itu kan, nah, hebat betul lah pendekar itu. Tapi setelah kita tanya, kita enggak ngerti bagaimana membuat film kan, ternyata sutradara itu jauh lebih hebat. Gitu. Karena dia menentukan skenario-nya, dia menentukan jalan cerita ya Pak. Itu menurut John Gaventa, power cube. Kekuasaan itu sudah berubah. Sementara banyak buku-buku kita cerita kekuasaan itu kemampuan bagaimana kita mempengaruhi orang secara langsung. Pak maaf Pak Firdaus, ketika Bapak jadi wali kota bisa begitu Pak. Tapi kalau tidak, pertanyaan kita apakah Pak Firdaus nggak punya power, nggak punya kekuasaan? Saya kira punya. Cuman tidak langsung. Yang kita sebut dengan struktural power. Nah, banyak para ilmuwan mengatakan, khususnya ilmuwan politik ya Pak, yang paling banyak struktural power. Orang tidak lagi mempengaruhi orang dengan orang, tapi orang mempengaruhi sistem. Orang mempengaruhi kebijakan. Saya tidak apalah tidak jadi gubernur Riau, saya tidak apa-apalah jadi wali kota Pekanbaru, tapi keputusan kota ini saya yang tentukan. Saya yang mempengaruhi. Saya tidak apa-apa jadi gubernur Riau, tapi distribusi pupuk sawit di Riau ini saya tentukan. Jauh lebih berkuasa Pak. Nah ini bentuk-bentuk kekuasaan yang tidak lagi langsung, tapi tidak langsung. Yang dikuasainya adalah sistem, struktur, aturan, kebijakan. Nah dalam kaitan ini tidak bisa kita jelaskan dengan pendekatan behavioralist tadi, yang linear itu, yang data-datar itu. Harus dijelaskan secara paradigmatik yang sifatnya power cube tadi Pak. Berlapis-lapis. Bahkan, ini saya pikir tadi seperti tadi dikatakan oleh
oleh Pak Ketua tadi, bagi masukan enggak Bang Haidir? Satu mungkin yang perlu terbatas nih Pak Haidir ya. Asumsi dasar dari buku ini seakan-akan proses politik itu ansih proses politik. Padahal kalau kita ambil contoh satu pendekatan di dalam politik, political economy. Mungkin Bang Haidir tahu banyak lah tentang itu Pak ya. Bahwa asumsinya buku ini tidak bisa kita pahami, ini proses politik lokal nih Pak, dinamika politik lokal, tarik-menarik politik lokal, yang tidak hanya pemerintah tapi non pemerintah. Yang beberapa studi kami juga di kampus seperti tadi nak nampak di panggung tapi di luar panggung. Jadi yang kontra pro itu tidak hanya non pemerintah, di pemerintah juga ada non kontra. Karena lain partai kan, nah, lain platformnya, lain koalisinya. Nah oleh karena itu proses politik ini tidak bisa dipahami kalau politik ekonomi tanpa memahami proses ekonomi. Karena antara proses ekonomi dan politik tadi saling berkait. Nah, ketika saya mungkin ada buku ini, jadi Pak Jun masukkan, jarang ini menceritakan tentang proses ekonomi. Karena memang ada beberapa poin di situ, Pak Haidir itu seorang politisi, Pak Haidir itu budayawan, Pak Haidir sekali bukan. Yang tidak bisnis ya Pak ya. Yang tidak, tidak bisnisnya politik ekonomi Pak. Misalnya satu tema mungkin, tidak tahu nih dalam pengembangan pembahasan atau buku kita yang ke depan, siapa yang mau membantah kalau luas lahan sawit itu terbanyak di Riau. Bahkan kawan saya di FEB itu mengatakan ekonomi Riau itu ekonomi sawit. Tapi tidak ada menyebut sawit sedikit pun sini. Padahal untuk paham pilkada tadi, saya kira beberapa studi menunjukkan tidak bisa melepaskan dari ekonomi sawit. Bahkan ada kawan peneliti dari C4 itu katakan ada kaitan pilkada di Riau ini dengan kebakaran hutan. Karena ketika kebakaran hutan terjadi, itu banyak land clearing di kebun-kebun sawit. Dengan land clearing itu harga sawit naik. Tapi kalau tak di land clearing harga itu sawit harga lahan sawit itu murah turun. Sehingga banyak masuk akal justifikasinya ada hubungan. Ya maaf cakap namanya pilkada ya Pak Bir, membutuhkan biaya, membutuhkan energi, tenaga. Zaman sekarang kan nggak mungkin orang main-main kan. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang kita punya atau kelompok kita punya. Nah itu satu. Jadi kami menunjukkan juga bahwa nggak bisa lepas bahwa politik dalam kaitan sawit di Riau itu menjadi tema yang menarik, Pak. Ketika memahami pilkada, ketika memahami pemilu. Oleh karena itulah pendekatan political economy menjadi alat penganalisa baik untuk melengkapi buku kita nih Pak Haidir. Yang kedua, tentulah Bang Haidir sebagai penulis memang tidak bisa lain, saya bilang tadi, harus menjadi contoh, terutama kita generasi muda ini di Riau ini. Itu apalagi kami yang akademisi Pak, sibuk mengajar, sibuk menguji gitu Pak ya, sibuk segala macam sibuk lupa menulis. Dan ini saya satu langkah kalah saya Pak. Saya baru nak dami buku satu Pak. Dari hasil beberapa tulisan di koran baru nak dami, nak menjadikan buku. Pak Haidir dah terbit. Itu satu contoh bahwa kalah kami Pak. Karena mau menulis itu payah Pak, butuh waktu gitu. Butuh ketekunan, butuh keseriusan ya Pak ya, dan memang harus dibiasakan. Nah Pak Haidir sudah melangkahkan itu, tidak ada alasan apa yang dilakukan oleh Bang Haidir ini harus menjadi contoh bagi kita, menjadi inspirasi. Bukan hanya inspirasi, dia menjadi tauladan Pak, bagi generasi kami, generasi muda ini khususnya di Riau. Karena banyak masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Haidir dalam buku ini menjadi inspirasi untuk kita kaji lebih jauh dalam bentuk risetkah, pengabdiankah, yang betul-betul nanti bisa dikembangkan dalam berbagai tulisan di jurnal-jurnal internasional gitu Pak ya, publikasi yang terkait dengan lokal, khususnya di Riau. Jadi di Riau kalau kita ditulis oleh orang Riau sendiri akan memiliki nilai tersendiri Pak, dibandingkan dengan orang yang bukan di Riau menulis tentang Riau. Justifikasi saya itu sekali lagi betul. Terima kasih banyak Bang Haidir
Diberi kesempatan bagi kami untuk bukan membedah ya Bang, membaca baru Bang. Membaca yang belum selesai terkait dengan ide-ide besar berkaitan dengan judul buku Panggung Politik PO 4.0. Saya pikir itu Pak Moderator dengan singkat bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf Bang Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk 3 pembicara pembedah buku itu semua. Nanti akan ada sesi tanya jawab, mungkin waktunya hanya sekitar 15 menit. Tapi sebelum saya menyampaikan, memberikan sesi waktu, saya perlu menyampaikan sesuatu yang mungkin sangat penting. Buku ini boleh dibilang adalah satu-satunya buku yang dihasilkan dari pemikiran selama 10 tahun yang dituangkan di media cetak. Jadi dari media cetak kemudian dibukukan, ini satu-satunya buku. Bahkan pengantar buku ini sendiri, Pak Dahlan Iskan, tidak pernah punya buku seperti ini. Pak Dahlan itu rajin nulis, tetapi sejauh ini tidak pernah ada buku yang berisi rangkuman atau ide tulisan Pak Dahlan di dalam sebuah buku. Jadi ini adalah buku satu-satunya yang merupakan kumpulan pemikiran Pak Haidir selama setidaknya 10 tahun. Dan berarti buku ini sejatinya disusun oleh Pak Haidir selama 10 tahun. Mungkin di Indonesia baru ada 1 orang yang menyusun sebuah buku sampai 10 tahun dan idenya itu muncul setiap minggu. Begitu. Ini satu-satunya buku. Betul-betul menurut saya adalah sebuah keistimewaan kita yang bisa memegang buku ini. Yang pertama, dan yang kedua, kita memegang ini berdekatan dengan hari ulang tahun Pak Haidir. Demang Haidir berulang tahun tanggal 29 Mei, 2 hari lagi. Jadi di momen ini mungkin kita juga bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Demang Haidir, panjang umur selalu, dan kita menunggu buku-buku yang lain dari Demang Haidir. Sesi tanya jawab saya buka, kita persilakan kepada teman-teman. Karena Bu Sabrina yang angkat tengunun, Pak Faljan nanti dulu tunggu sebentar ya. Jadi Bu Sabrina silakan disampaikan kepada 3 pembicara kita. Ketiga pembedah buku, kalau tanya ke Pak Haidir, sudah selesai soalnya bukunya. Penilaian ketiganya terhadap bukunya Pak Haidir. Saya tetap bertanya kepada Bapak Ayahanda Haidir. Salam kenal. Saya sudah kenal Bapak waktu saya ada di Jogja dari cerita teman. Tapi buku ini teman, Pak. Teman rasa teman. Kalau Bapak teman rasa Ayahanda. Ya. Saya melihat buku ini ditulis tahunnya tidak urut ya. Jadi ada tahun 2009, ada tahun 2014, tetap dia konsisten menyebutkan harian Riau Pos. Saya tahun 2014 belum berangkat sekolah S3. Belum. Tapi yang menarik bagi saya di sini adalah fenomena teh pucuk. Saya mungkin bukan milenial ya, tapi mahasiswa saya ada gitu. Jadi misalnya sebelum saya tayangkan materi kuliah saya tarik kepada bagian-bagian yang di kotak-kotak ini. Karena dia sarjana perikanan, dia bisa juga jadi politikus. Dan banyak ya, banyak sekali. Jadi di sini saya boleh membacakan sedikit. Adakah yang salah dalam budaya politik yang terbentuk sehingga menghasilkan budaya politik yang tak diinginkan? Satu di antara fenomena yang menarik sebagai kontemplasi kita bersama adalah betapa lembaga kemasyarakatan kita dewasa ini, infrastruktur dan suprastruktur politik yang sungguh-sungguh menjadi kawan candra di muka untuk menempa kaum muda calon pemimpin. Tak lagi sakral, tak lagi subur. Satu persatu talenta muda yang sebelumnya digadang-gadang sebagai calon pemimpin bangsa rontok sebelum waktunya.
Ini kenapa? Apakah mereka tidak mempunyai figur-figur? Saya kira saya juga dulu pernah muda ya, walaupun sekarang masih muda juga. Ya, apakah mereka tidak punya figur-figur sebelumnya? Saya kira kalau bapak-bapak kita yang membedah buku ini di depan, salah satunya ada bersama dengan saya juga di Universitas Riau ya Pak, dan satunya lagi Rektor Universitas Lancang Kuning dan Bapak Wali Kota kita. Mungkin kalau mendengarkan rontok sebelum waktunya, ini sangat sedih. Mungkin kami di kampus perlu tahu apa penyakitnya. Tapi ini tidak menyangkut kepada penyakit yang sudah biasa Bapak lakukan semasa S1 dan buka praktek, kemudian ada lagi di pemerintahan. Ya, habis dimakan ulat atau layu sebelum berkembang. Ada apa dengan mereka? Kemudian calon-calon pemimpin muda kita rapuh, ringkih, tak memiliki ketahanan mental yang kuat. Dalam banyak kasus terlihat mereka kelihatannya tak kuasa melawan predator. Siapakah predatornya? Apakah seniornya? Atau mereka dianggap belum mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri? Karena itu adalah generasi muda yang saatnya sekarang kalau mereka dibina mungkin sudah menjadi pemimpin. Kemudian binatang predator tersebut bernafas virus mentalitas instan. Virus ini ternyata sangat dahsyat dalam menggerogoti jiwa kaum muda kita. Daya rusaknya luar biasa. Tanpa terasa penyakitnya sudah stadium lanjut, tak lagi tersembuhkan. Kalau tak tersembuhkan, apakah itu yang kita lihat Pak? Mereka yang frustasi, mereka yang tidak mendapatkan panggung, mereka yang berada di daerah terisolasi, yang kita gadang-gadang dia sebagai rumah sakit jiwa. Apakah mental bisa sejauh itu rusak? Ini pertanyaan buat ayahandaku dan mungkin juga buat pembedah buku. Karena bagaimanapun saya bersama mereka, kaum milenial yang ada di kampus. Bahkan di antara mereka bercita-cita juga ada yang menjadi presiden. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab oleh Demang Haidir. Ada 3 hal penting. Pertama, mereka tuh rontok atau layu sebelum berkembang. Kemudian ada predator di dalam itu dan disebut siapa sih sebenarnya predator yang membuat mereka mungkin layu sebelum berkembang. Begitu Bu Sabrina ya. Silakan, Demang. 1 menit mengenai Demang. Ya, ini ada sastrawan kita, Pak Hasan Yunus, sastrawan Melayu. Dialah yang pertama memanggil saya Demang, karena berangkat dari cerita prasasti Bukit Siguntang, Demang lebar daun, itu mertua raja. Dia memerankan peran sebagai wakil rakyatnya. Nah, Pak Hasan Yunus mencoba mengidolakan saya. Seperti itu perannya ketika menjadi ketua DPRD, kata Pak Hasan Yunus. Maka Pak Rida pun ikut panggil Demang, Profesor Hasan Yunus pun kemudian ikut panggil Demang juga, Sokani Al-Karim, sekarang Mas Ade juga ikut panggil Demang. Oke, baik. Ya. Terus kenapa tadi timbul fenomena teh pucuk itu? Mungkin masalahnya di sini adalah kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dia menyerang paru-paru. Paru-paru itu kelihatan, wujudnya jelas. Tapi ada satu lagi, virus yang sangat dahsyat yang sekarang menjadi pandemi dunia, yaitu pandemi virus akal budi. Jadi manusia di dunia ini terserang, akal budinya terserang virus. Apa itu? Dengki, iri hati, ingin budaya instan dan sebagainya. Semua ingin cepat kaya, cepat maju, cepat terkenal dan sebagainya. Nah, inilah yang yang menjadi predator bagi tokoh-tokoh muda kita kalau mereka tidak siap mental. Jangan kemana-mana, tunggu buku berikutnya, Tragedi Pandemi Virus Akal Budi.
Oke, terima kasih. Ada Bang Khaidir. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang kami hormati Bang Khaidir, Pak Fir, Pak Rektor, dan Pak Khairul. Karena Pak Khaidir tadi menyebut bahwa salah satu strateginya untuk keluar 2 periode, meninggalkan rekam jejak yang bagus sebagai politisi, akhirnya mencalon menjadi gubernur. Salah satu orang yang dari korban itu ya tentunya saya, karena saya mendukung beliau. Memindah salah satu partai akhirnya mendukung beliau untuk mencukupi agar beliau bisa berlayar di pertarungan Pilgub di Riau. Baik, pada hari ini sebenarnya ada sebuah kerisauan dan kegamangan saya akibat disrupsi dari kata 4.0 ini tadi. Karena sering sekali orang mengatakan orang yang milenial itu, beberapa teori mengatakan umurnya mulai dari 76 tahun. Ada yang mengatakan mulai dari 80 tahun. Tergantung variabel mana yang mereka ambil. Tapi pada hari ini, dikala saya mengikuti perkuliahan atau pemikiran dan pemaparan dari Pak Khaidir ini, beliau sering menggunakan high bestie gitu ya kan. Beliau ini ternyata bisa mematahkan teori itu pada periode ini dengan umur 70, tidak kalah beliau sebagai seorang yang dikatakan juga milenial. Luar biasa. Kadang-kadang saya kan umurnya 50 lebih. Tapi kadang semangat beliau ini memotivasi saya. Bahwa sesuatu yang perkembangan terakhir ini, beliau tidak pernah melewati. Ini luar biasa. Sehingga kalau di UNRI itu, Universitas Riau, beliau termasuk dosen yang disukai oleh mahasiswa dan mahasiswi. Karena masih nyentrik. Terutama dengan mantel yang ada dipakai setiap kali mengajar. Baik. Saya melihat sekaligus membaca secara apa saja tadi mendadak ya. Tapi ada beberapa poin yang saya lihat ya tentu endingnya nanti ada sebuah buku yang kita tunggu. Yang pertama ya tentu dari judul buku ini bukan panggung politik 4.0. Tapi kita berharap lagi muncul buku etika panggung politik 4.0. Atau lebih keras lagi, adab politik. Itu yang katakan virus tadi, sebenarnya udah hampir terjawab menjadi pemikiran saya. Arah kebablasan pemikiran politik kita, komunikasi politik kita, dalam adab Melayu ya tentunya bahasa menunjukkan bangsa. Tapi pada saat ini luar biasa, dikatakan Pak Profesor tadi, Pak Rektor tadi, itu luar biasa kebablasannya kita. Sehingga orang tidak punya etika lagi. Pada hari ini salah satu tokoh politik yang juga bisa mengendalikan pemikiran, keamarahan, dan fluktuasi dari pemikiran turun naiknya adalah Bang Khaidir. Ini luar biasa. Dalam keadaan senyum, walaupun dalam keadaan marah, beliau tetap senantiasa bersenyum. Kalaulah politik zaman digitalisasi ini tidak ada arah dan tidak ada yang mengarahkan, baik di seluruh penjuru Indonesia, itu sangat luar biasa. Karena pesan yang diterima oleh generasi-generasi muda tadi itu pesan-pesan destroyer, pesan-pesan menghancurkan. Orang menganggap politik itulah sepertinya. Makanya saya menangkap ada beberapa poin tadi, kacang lupa kulit. Walaupun 2 hari ini dia menyembah, minta tolong sambil menangis lagi besok sudah. Bukan kacang lupa kulit, tuannya disembelihnya. Itu politik saat ini. Kesempatan itu melupakan adab, melupakan etika. Ada politik tadi klimaks malu, walaupun saya tidak membaca isi secara mendalam. Urat malunya dah putus kata Bang Khaidir. Klimaks malu. Kemudian ada lagi pembandingnya adalah politikus terpelajar. Pada hari ini ya tentunya orang membuat undang-undang latar belakangnya semuanya persamaan. Atau mengawasi pemerintah eksekutif yang doktor,
persamaan. Dari investasi sumber daya manusia di bidang politikus ini tidak ada kita create, tidak ada kita bina, tidak ada kita lahirkan, tidak ada kita ciptakan, akhirnya tidak berimbang. Bagaimana dia penyaring sebuah undang-undang, bagaimana dia menyaring bagaimana pemikiran orang-orang yang doktor dalam aspek pembangunan misalnya, dia tidak nyambung, dia tidak seimbang. Ini kan sangat membahayakan. Kemudian ada politikus dan ronggeng. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian ada lagi pemimpin baliho. Oh, sekarang ini kan pemimpin di dunia digital. Balihonya banyak, ya tentu belum tentu isinya tadi. Karena panggung politik tadi yang dikatakan dramaturgi, yang dikatakan Bang Haidir tadi, sebenarnya ada keterkaitan sebenarnya. Mereka ada orang yang memang rajin sholat, orang alim, ternyata memang mereka sholat. Tapi sholatnya dikala orang mau pilkada atau pilpres misalnya. Tidak ada kaitan sama sekali dengan panggung politik. Sebenarnya ada realita kehidupannya. Inilah space atau jarak yang terlalu jauh yang saya kira dalam buku ini banyak yang disinggung ya oleh Bang Haidir.
Itu pun heboh kan ketika ada suara yang dihebohkan oleh siapa? Presiden lama? Oh, Trump terhadap perhitungan 4.0-nya Biden, Pak. Kan heboh itu. Itu sudah 4.0, itu di Amerika, Pak. Apalagi kita di Indonesia nih. Yang terakhir mungkin barangkali kita buat buku lagi ya, Bang. Buku kami kemarin Pak Pir 178 humor. Beliau mengasih sambutan, itu sebenarnya sindiran, Pak, terhadap Pemprov Riau, tapi yang baca ketawa aja. Pak Kaidir tahu, Pak, saya jual di Tokopedia, buku itu habis, tapi reply-nya, Pak, yang paling bagus itu masalah yang Bapak tulis itu, Pak. Pemain bola itu siapa? Yang makan yang telur David Beckham. Jadi Pak Kaidir ini lebih cocok, Pak, kami menulis buku yang lucu-lucu aja, Pak Kaidir. Kalau ini kan memang tulisan dari dulu, Pak, yang dirangkum di Riau Pos. Di ke depan mungkin Bapak Ibu saya challenge Pak Junaidi, Pak Dr. Junaidi, Pak Khairul untuk buat buku, terus saya challenge Pak Kaidir untuk membuktikan juga bahwa tidak dibutuhkan ternyata politik 4 titik dari sastra politik, Pak Pir. Barangkali apa tadi maksud lagi, Pak Pir? Oke, itu dia, Pak. Jadi sepanjang sistem politik kita seperti ini, sepanjang demokrasi kita seperti ini, impossible menerapkan 4.0 apa 5.0, 6.0. Sekarang mungkin di luar sudah 7.0, Pak. Jadi cepat, Pak. 5 itu cepat, tapi dari 3 ke 4, 1 ke 2 itu cukup lama. Nah, ini kan tidak mungkin diikuti oleh sistem perpolitikan kita hari ini, Pak. Tidak mungkin. Karena kita masih tim sukses segala macam. Kenapa tidak pemilihan di rumah aja? Kenapa ada KPU yang bisa diintervensi? Kenapa ada sistem yang bisa juga dibobol? Fire apa ya? Dinding untuk menahan sistem kita belum kuat juga, Pak. Jadi itu Pak Kaidir urusan mungkin tanggapan kami. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin untuk para pembedah dan sekaligus Pak Kaidir, saya berikan waktu masing-masing 2 menit untuk menjawab atau mengomentari yang disampaikan oleh Pak Rahmat atau yang lain, sekaligus menyampaikan closing statement. Silakan. Mungkin dimulai dari Pak Khairul dulu. Silakan, Pak. Waktunya 2 menit saja, Pak, ya. Baik, makasih moderator. Mohon izin Pak Bang Kaidir, Pak Pir. Jadi komen saya pertama Pak Rahmat.
Jadi 4.0 tadi itu konteks, Mbak. Di mana ide dan gagasan itu sekarang berkembang, kita tidak bisa ngelak. Tuh. Masalahnya bagaimana kita bangun politik itu. Politics, jadi ada yang pakai S, ada yang enggak, Pak. Kalau tidak perpolitikan, orangnya saya bilang tadi. Saya rumuskan 4. Studi saya menghasilkan apa itu politik? 4 hal ya. 1, orang, aktor. Aktor itu bisa individu, bisa kelompok. Di era reformasi ini memang relasi kuasanya itu interaksinya sangat intens, Pak. Nggak bisa kita menghindar. Jadi orang bayangkan dunia ini seperti main sepak bola, seperti game. Manakah ada teori game teori? Ada bukunya nested game. Jadi seperti jaringan, Pak, dunia ini. Nggak bisa sendiri, aneh kita kalau sendiri. Konteksnya itu, makanya tadi bilang sejak tahun 70, para ilmuwan politik dunia itu sudah mikir bahwa kita harus lakukan nih pembaruan. Ini makanya buku Pak Haidir tadi saya bilang sangat inspiratif itu. Apa yang dia sebut dengan kecenderungan teoritisasi politik secara kontekstual. Karena memang dalam ilmu politik, khususnya ilmu sosial, ya seperti pantun kita lah, lain lubuk, lain ikan memang. Sementara teori itu dibangun pada era-era yang lama itu kan, tempat-tempat yang berbeda, yang secara kultural mungkin struktural berbeda, Pak. Itu tantangan kita ya, kalau mau studi itu. Jadi intinya bukan menghindar, tapi bagaimana membangun politik 4.0 itu. Gitu. Salah satunya itu relasi kuasa. Tadi kalau perubahan kekuasaan itu ke kebijakannya, ke strukturnya, maka aturan kita, ya Pak Haidir, apa yang di masyarakat itu yang dirumuskan. Jangan seperti apa ya Pak Haidir? Pak Haidir dalam buku ini sudah bayangkan tuh, kan yang sebut STAN itu input, konversi, output. Nanti jadi feedback, jadi input baru. Itu normal. Hanya saja perubahannya tidak linear sekarang, Bang. Jadi zigzag, tesa, antitesa, sintesa. Itu apa yang dibutuhkan? Itu yang disebut dengan oleh Michael Foucault itu, filosof Prancis itu, yang dia sebut dekonstruksi. Ya, kita mendekonstruksi. Karena itu banyak studi politik sekarang, Bang, tidak lagi dari global, Bang. Apa yang dia sebut menggali local wisdom. Saya sedang mengkaji nih, Botobo dengan proses policy making. Botobo, Bang, tahu, Bang? Pak? Nah, karena kearifan lokal itu ternyata 4.0 ini tidak ada. Saya dulu menulis tahun 2000 lah ketika orang bicara globalisasi, Pak. Nah, itu. Saya membayangkan Riau ini sudah pernah mengalami itu. Kenapa? Posisi kita dengan Singapura yang dekat. Yang secara politik beda, tetapi secara ekonomi terintegrasi. Itu biasa kita menghadapi orang dari luar, orang datang, itu biasa di Riau nih. Tidak ada aneh tuh. Waktunya habis. Silakan dilanjutkan oleh Pak Junaidi. Jadi statement itu sudah pemikiran itu saya sampaikan kemarin di Jepang tuh, di Osaka. Bahwa 4 hal tadi, perhatikan orang aktornya, relasinya. Yang kedua, interest, kepentingan, tindakan. Yang ketiga, basis institusional, sosial. Karena nggak bisa dihindari. Yang keempat, baru resources, sumber daya, khususnya manusia. Nah, statement saya bahwa memang harus panggung politik itu sekarang 4.0, masyarakatnya 4.0, bahkan 7 kan. Memang era kita gitu. Kalau enggak terlindas, mati kita. Acaranya dari mana mulai? Itu persoalan besar. Kita mulailah dari lokal kita, kearifan lokal. Melayu banyak betul tuh tentang itu. Karena salah satu poinnya kalau kita renungkan apa? Oke, silakan dilanjutkan ke Pak Junaidi. 4.0 itu adalah 2 aja. 1 kejujuran, 2 keterbukaan. Big data itu kejujuran, Bang. Pak Rahmat. Ya, terima kasih, mau moderator. Terima kasih. Silakan lanjut oleh Pak Junaidi. Ya, singkat saja. Saya kadang-kadang berpikir suka terbalik-balik juga. Kalau saya berharap kalau bisa politik nggak terlalu kuat gitu. Jangan terlalu kuat politik itu. Dia hanya alat menurut saya. Nggak tahu lah itu orang politik yang bisa berteori itu. Karena kalau dia terlalu kuat ya seperti itu gitu loh. PNS diatur-atur, dia apa-apa semua begitu. Padahal kan sebenarnya alat untuk mencari pemimpin aja gitu sebenarnya. Saya melihat dari filosofis ya. Jangan terlalu kuat. Sekarang terlalu kuat nih. Memilih RT aja kita pakai tim sukses hari ini gitu loh. Ini apa yang terjadi sebenarnya Bang Haidir gitu loh.
Ini Bang Haidir harus menjelaskan nih. Memilih RT pakai tim sukses. Pakai baliho pula. Alamak. Bang, di mana kearifan lokal yang lagi kayak gitu? Tidak ada kearifan lokal gitu dong. Kalau menurut saya itu kompleksnya persoalan. Ya. Jadi ya kalau saya berharap jangan terlalu kuat. Kalau perlu jangan terlalu dipedulikan politik itu. Di beberapa negara maju seperti itu kan nggak terlalu peduli mereka dengan itu. Mereka lebih memikirkan bisnis segala macam. Ya layanan publik. Gitu. Karena nanti alasannya apa Bang Kadir? Karena kita masih muda, demokrasi kita mungkin gitu ya. Alasan pembenarannya mungkin gitu. Amerika sudah berapa ratus tahun demokrasi, kita masih mungkin. Itu Pak Moderator, mudah-mudahan tidak memuaskan. Ya. Terima kasih. Lanjut ke Pak Firdaus. Terima kasih. Kita mau atau tidak, suka atau tidak, itu akan terjadi. Ya kan? Kita baru beberapa waktu yang lalu bagaimana Perdana Menteri Jepang yang mengatakan society 5.0. Ini nggak bisa, ya kan? Pada puncaknya pengaruh dari 4.0 akan melahirkan tadi itu 5.0. Masyarakat Jepang yang mania kerja, gila kerja, sehingga melupakan dan juga mengabaikan tujuan hidupnya sendiri. Society 5.0 itu adalah kembali kepada hakikat dari insan itu, manusia itu sebagai makhluk. Maka hidup di dunia ini sebentar, maka oleh sebab itu nikmati kehidupan itu, kebahagiaan. Tidak bisa jadi gila kerja. Begitu juga perpolitikan ini, insya Allah akan berubah. Maka oleh sebab itu, mari kita lakukan revolusi mental. Ubah cara mindset kita, maka tindakan diikuti dengan perubahan perilaku. Tadi juga di dalam buku itu juga dituliskan, politik itu kejam, iya. Bagaimana cara menggunakannya? Siapa yang menggunakannya? Tetapi kalau itu ada di orang yang benar, dengan tujuan yang benar, maka politik itu akan jadi lembut dan akan mengayomi kita semua. Politik itu penting. Apapun dalam kehidupan kita, itu ada politiknya. Apalagi terutama misalkan Islam tidak bisa tidak salah. Kalau kita tidak berpolitik dalam hidup, kita pun juga akan mati dengan kekalahan. Maka oleh sebab itu penting, maka apapun yang terjadi, kita harus selalu untuk mengoreksi diri dan caranya adalah lakukanlah perubahan melalui revolusi mental, ubah cara kita berpikir di dalam berpolitik, juga di dalam segala kehidupan dan ikuti dengan perilaku. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut paling akhir. Demang Haidir, diberi silakan. Baik, terima kasih. Sepertinya nggak cukup waktu untuk bedah buku ini ya. Karena masih banyak yang ingin bicara, belum sempat bicara. Saya komentari yang pertama Pak Rahmat ya. Dalam arti sempit, memang demikian. Kita memandangnya dari aspek digitalisasi saja. Itu dalam arti sempit. Tapi saya maksudkan di sini adalah dalam arti luas. Dalam arti luas. Bahwa dalam arti luas, panggung politik kita sekarang itu masih panggung politik ronggeng. Yang panggung joget di tepi-tepi pantai. Ya. Nah, itu masih belum bergerak maju politik kita. Itu maksudnya di sini sebetulnya. Jadi dalam arti luas. Dalam arti sempit oke, digitalisasi betul gitu ya. Jadi itu yang ingin pola pikir itu Pak Fir tadi sudah bilang. Pola pikir itu yang ingin kita ubah. Yang ingin kita ubah dalam dunia politik kita gitu. Kita ingin membentuk politisi-politisi terpelajar. Seperti yang disebut oleh waktu itu ada utusan dari UGM datang ketemu saya, salah seorang wakil rektor masih lama, sudah lama lah ya. Pak Haidir, kita memerlukan politisi terpelajar. Karena politisi terpelajar inilah yang mampu mencoba mengolah diskusi-diskusi di ruang publik itu akan menghasilkan sebuah diskursif. Jadi diskusi-diskusi yang mengandalkan akal budi, nalar, logika-logika gitu. Itu katanya gitu. Jadi kita butuh politisi terpelajar. Baik, itu tanggapan. Yang ke bagian terakhir adalah terima kasih kepada Pak Fir, Pak Junaidi, Pak Khairul. Terus terang komentar-komentar pembahas
yang bertiga ini walaupun saya tahu itu ringkas sekali, banyak hal yang akan dikritisi, tapi komentar-komentar tadi sangat membesarkan hati dan bikin saya awet muda. Teman-teman semua juga begitu, ya membuat saya bersemangat untuk terus menulis dan menghasilkan buku-buku berikutnya. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tak terasa, mungkin sudah hampir 2 jam kita melakukan bedah buku. Iya, hampir 3 jam. Ternyata tidak terasa hampir 3 jam. Sekali lagi, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya mendengarkan omongan saya yang mungkin tidak berguna. Dan kepada para pembicara, Pak Hairul, Pak Junadi, Pak Firdaus, dan kepada para penulis, saya ucapkan terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Haidir tadi, banyak hal yang mungkin belum sempat ditanyakan, maka di rumah bacalah buku ini, kemudian ketika nanti bertemu dengan Pak Haidir, silakan bertanya. Jadi tidak bertanya di sini. Jadi bertanyalah, pahami dulu buku ini, selesaikan baca, nanti ketika ketemu dengan Pak Haidir, silakan bertanya apa yang tidak dimengerti atau kurang dipahami dari buku ini. Sekali lagi, saya mohon maaf sebagai moderator yang menginterupsi Pak Wali Kota tadi, menginterupsi Pak Rektor, dan menginterupsi termasuk pemilik buku ini pun saya interupsi. Sekali lagi, saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf tidak mendendam dengan saya. Jadi kalau ketemu nanti tetap salaman Pak. Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.